Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua saya, yaitu sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah tata cara atau metode yang digunakan suatu negara untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu di sini ada ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, teknik produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, dan berburu. Lalu yang kedua adalah mengandalkan sumber daya alam. Lalu yang ketiga adalah produksi terbatas. Lalu di sini ada kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama adalah memotivasi masyarakat untuk menjadi produsen. Yang kedua adalah terhindar dari saingan tidak sehat. Lalu yang ketiga ada perekonomian cenderung stabil. Ini ada kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Apa aja ya sistem kekurangan ekonomi tradisional? Jadi, yang pertama adalah masyarakat kurang berkembang. Lalu, yang kedua adalah kualitas barang hasil produksi rendah. Lalu, yang ketiga, produktivitas rendah. Selanjutnya, yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi di mana masyarakat memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Di sini ada ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi menggunakan uang pribadi. Lalu, yang kedua adalah timbulnya persaingan antar masyarakat. Lalu, yang ketiga, peran pemerintah sangat minim. Dan yang keempat adalah kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Lalu di sini juga ada kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Apa aja ya kekurangannya? Jadi yang pertama kekurangannya adalah efisiensi produksi. Lalu yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan. Lalu yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Di sini juga ada kekurangan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, monopoli perdagangan. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Lalu yang ketiga adalah krisis ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kendala penuh atas seluruh kegiatan ekonomi termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Ciri-ciri sistem ekonomi komando yang pertama adalah sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Lalu yang kedua adalah seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah.
Lalu yang ketiga, peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Lalu di sini ada kelebihan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan pengangguran. Lalu yang kedua adalah pemerintah dapat mewujudkan pemerataan pendapatan. Lalu yang ketiga adalah kondisi ekonomi negara cenderung stabil. Lanjut, di sini ada kekurangan dari sistem ekonomi komando. Pertama, masyarakat tidak memiliki kebebasan ekonomi. Lalu yang kedua, inovasi dan efisiensi terhambat. Lalu yang ketiga, kualitas barang dan jasa cenderung rendah. Lalu yang ketiga, terdapat potensi pemborosan sumber daya. Lanjut, yang keempat adalah jenis-jenis sistem ekonomi campuran. Apa sih sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari kelebihan sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando. Artinya, pemerintah dan rakyat hanya memiliki peran dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yang pertama itu jika harga barang di pasar melonjak tinggi dan mengalami kelangkaan, pemerintah berhak menetapkan pembatasan harga jual. Lalu yang kedua adalah pemerintah, pihak swasta, atau masyarakat bekerja sama dalam mengatasi masalah perekonomian. Lalu di sini juga ada kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Pertama, itu meningkatnya efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar. Lalu yang kedua adalah mencapai keadilan sosial melalui interferensi pemerintah. Ketiga adalah menyediakan barang dan jasa publik yang mungkin tidak cukup dipasok oleh sektor swasta. Di sini juga ada kekurangannya. Apa sih kekurangan dari sistem ekonomi campuran? Yang pertama adalah campur tangannya pemerintah yang berlebihan dapat menghambat efisiensi pasar. Yang kedua adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Lalu yang ketiga ada potensi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kurangnya pengawasan terhadap sektor produksi oleh swasta dan masyarakat. Lalu ada jenis-jenis sistem ekonomi yang kelima, yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, khususnya syariah. Ciri-ciri dari sistem ekonomi syariah antara lain: yang pertama, berlandasan Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, adanya zakat dan infak. Lalu yang ketiga adalah kepemilikan harta bersifat amanah. Lalu di sini juga ada kelebihan dari sistem ekonomi syariah. Yang pertama adalah bebas riba, dan yang kedua adalah berbasis halal. Dan yang ketiga adalah menanamkan nilai moral dan spiritual. Lanjut, di sini ada kekurangan dari sistem ekonomi syariah. Yang pertama adalah infrastruktur dan layanan masih terbatas. Lalu yang kedua adalah proses akad lebih rumit. Dan yang ketiga adalah produktivitas rendah. Selanjutnya ada sistem perekonomian Indonesia.
Sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi demokrasi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai sumber referensi, kegiatan, dan kebijakan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang pertama adalah etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. Lalu yang kedua adalah kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan kemakmuran rakyat. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu pengelolaan ekonomi merupakan suatu usaha kolektif untuk mencapai kemakmuran bersama. Lalu yang kedua adalah perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Di sini ada kekurangan dari sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah keputusan ekonomi diambil secara lambat dan perlu penyelarasan kepentingan bersama. Lalu yang kedua adalah perekonomian berjalan secara tidak efisien karena mengedepankan demokrasi yang relatif lama. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.